Halo adik-adik, teman-teman sekalian, apa kabarnya hari ini? Semoga semua sehat-sehat selalu. Ketemu lagi pada video saya, yang pada kesempatan ini saya akan membahas mengenai momentum sudut. Ya, kita langsung saja ya. Nah, kalau kita membahas mengenai momentum sudut ini, atau sering juga disebut sebagai momentum angular gitu ya, jadi tidak masalah penggunaannya ini. Maka biasanya momentum sudut ini kita bahas dan sudah pernah bahas kita di mekanika klasik gitu ya, bahwa momentum sudut ini erat kaitannya dengan suatu benda yang berotasi. Nah, kita ketahui bahwa untuk suatu sistem yang terisolasi, maka momentum sudutnya ini itu juga kekal ya. Kita juga mengenal adanya hukum kekekalan momentum sudut. Nah, karena momentum sudut ini berkaitan erat dengan gerakan rotasi, maka momentum sudut ini juga dapat kita nanti bahas dalam simetri yang sferis gitu. Simetri sferis itu simetri bola ya. Nah, namun kita tidak akan bahas lagi mengenai kasus di klasik gitu. Jadi kita akan bahas dalam tinjauan kuantum, bahwa dalam mekanika kuantum konsep momentum angular ini memiliki peranan penting untuk gerakan partikel yang memiliki simetri rotasi gitu ya, misalnya dalam atom itu. Nah, dan kita ingat bahwa dalam formulasi teori Bohr itu dipostulatkan bahwa terdapat suatu kuantisasi momentum angular. Dalam teori Bohr ada kuantisasi momentum angular, yaitu sebesar L itu adalah N Habar gitu ya. Jadi L ini adalah momentum sudutnya dan Habar ini adalah konstanta Planck. N itu adalah tingkat-tingkatnya, bilangan kuantumnya. Nah, secara umum untuk suatu partikel yang berada pada potensial V yang hanya bergantung pada jarak dari titik pusat atau R gitu ya. Jadi ketika memiliki potensialnya V-nya hanya bergantung pada pada posisi saja, maka sebagian dari fungsi gelombang dan operator Hamilton itu dapat dituliskan dalam dalam momentum sudut ini. Ya, kita ingat bahwa dalam klasik ya, untuk memulai kita tinjauan kita dalam kuantum, maka kita ingat lagi bahwa momentum sudut itu kan diberikan oleh R cross P, dengan P itulah momentum ya. Nah, kalau kita lihat hasil crossnya ini, maka dengan cara apapun silahkan dibuat gitu ya, bisa dengan matriks atau bisa dengan dibentang atau dikomposisi dalam komponen-komponennya dari R maupun P. Ini tentu saja R itu adalah terdiri atas XI plus YJ plus ZK, sedangkan P itu terdiri atas PXI plus PYJ plus PZK gitu ya. Nah, kalau dicari hasil perkalian crossnya ini, maka tentu saja kita akan mendapatkan nilainya adalah Y PZ min Z PYI plus Z PZ min PX ya, Z PX min X PZ J, oke ya, plus X PY min Y PX K. Oke, nah yang mana ini kita sebut sebagai komponen dari Lx, ini adalah komponen dari Ly, dan ini adalah komponen dari Lz, sehingga ini kita dapat tuliskan bahwa Lx I plus Ly J plus Lz K gitu ya. Sekali lagi mungkin saya tuliskan dengan Lx nya itu adalah Y P Z min Z PY ya, Ly-nya adalah ZPX min XPZ,
sedangkan LZ-nya adalah XPY min YPX. Begitu ya. Nah, jika ini sudah paham, maka dalam mekanika kuantum, momentum sudut ini juga direpresentasikan dengan suatu operator, ya kan? Jadi karena ini adalah observable physics, maka diwakili oleh, berdasarkan postulat mekanika kuantum ya, itu diwakili oleh suatu operator. Nah, operatornya adalah operator momentum sudut. Nah, yang mana cara mencarinya ya sama aja. Jadi L itu adalah R momentum operator posisi di cross dengan operator momentum ya, dengan tentu saja ingat bahwa R itu R ya, sedangkan operator momentum itu adalah minus I H bar nabla. Oke. Nah, dari sini kemudian kita akan dapatkan bahwa L operator momentum sudut ini adalah R cross min I H bar nabla. Oke. Nah, yang mana ini kalau kita buat ya dengan R itu tentu saja adalah R XI YJ ZK gitu kan. Sedangkan nabla ini juga ada partial XI, partial YJ, partial ZK. Maka ini dengan cara tadi kita akan dapatkan hasilnya adalah YPZ min ZPY I plus ZPX min XPZ J plus XPY min YPX K ya. Nah, di sini akhirnya kita dapatkan juga LX, operator LX-nya I ya. Yang ini I plus LY J plus LZ K. Itu ya. Oke, jelas? Nah, yang mana? Oke, tentu saja kalau saya tuliskan bahwa operator LX-nya itu ya ini ya, bagian ini itu adalah YP operator PZ minus Z operator PY, atau kalau saya ubah maka ini menjadi I minus I H bar Y partial Z minus Z partial Y ya. Jadi sesuai dengan ini bentuk ini ya. Nah, kemudian LY nya tentu saja minus I H bar ini adalah Z ya, Z partial X min X partial Z, dan LZ nya itu operator LZ itu dekomposisinya adalah minus I H bar X partial Y min Y partial X. Oke. Jelas sampai di sini? Good. Nah, kemudian adik-adik dalam menganalisis suatu sistem kita akan sering menggunakan operator bracket ya, operator komutator, yaitu apa? Yang seperti ini ya, harus ingat. Jadi kalau ada A, B maka ini artinya adalah AB minus BA, tetapi ini bukan, ini A dan B ini adalah operator ya, jadi bukan perkalian biasa ya. Nah, kemudian kita akan mencari bagaimana operator hasil komutator antara LX LY maupun LX LZ maupun LY LZ ya. Kita akan coba cari bagaimana sih nilai LX LY gitu. Oke. Nah, komutator antara LX dan LY ini kalau kita cari ya, kita buat dalam komponen-komponennya dulu. Kita bisa saja tulis dalam bentuk ini ya, dalam bentuk ini. Maka kita akan dapatkan ini adalah komutator antara, kalau LX itu YPZ min ZPY ya. Jadi kita tuliskan YPZ min
ZPY, koma gitu ya. LY nya adalah ZPX min XPZ. Nah gitu. Oke. Nah ingat ya, jadi berdasarkan sifat yang ini maka ini adalah A, maka ini adalah B. Otomatis nanti ini akan menjadi YPZ min ZPY, ZPX min XPZ gitu ya. Lalu yang bagian ininya kita akan tuliskan ini kurung tutup kurang. Nah BA nya ya, berarti ZPX kurang XPZ dikali dengan YPZ kurang ZPY. Nah gitu ya. Oke, jadi akan ada perkalian yang banyak sekali ya, ini dengan ini ya kan, ini juga. Oke, kemudian ini juga, nah ini juga gitu. Oke, nah tetapi saya tidak akan kalikan semua, mari kita akan analisis dengan cerdik gitu ya. Nah perhatikan adik-adik, jadi yang pertama saya hapus dulu ini. Jadi yang pertama kita akan cari bagian ini, YPZ dikali dengan ZPX, kemudian yang bagian ini minus ZPX dikali YPZ. Nah berarti kan bentuknya kayak gini lagi kan, ini kali ini kurang ini kali ini, itu sama. Berarti ini kan, berarti komutator antara YPZ dengan ZPX itu kan, sehingga di bagian ini saya tuliskan dengan komutator antara YPZ dengan ZPX. Nah gitu ya. Oke, kemudian nah yang bagian ini hati-hati sekarang, yang ini ZPY dengan yang mana dulu ya, atau yang ini dulu deh, YPZ dengan XPZ, terus di sini ada XPZ dengan YPZ. Tapi perhatikan, ini kan minus, sehingga sejatinya YPZ dikali dengan XPZ ini maka dia yang minus, sedangkan ini yang positif. Berarti dibalik nanti ya, dibalik nanti. Atau biar tidak dibalik, tetap aja komutator YPZ, XPZ. Namun di sini tandanya minus. Oke ya. Nah, coba saya besarkan lagi mungkin. Oke, saya geser ke kiri. Ya, good. Sekarang yang mana ya? Kita cek lagi. Nah, yang ini mungkin ya, yang ini. Yang ini kita cek ZPY dengan ZPX. Kemudian ini ada ZPX dengan ZPY. Dan perhatikan ini minus ya, sehingga sama seperti tadi. Kita bisa tuliskan dengan tanda minus ini, minus ZPY, itu dengan apa tadi, ZPX. Nah itu ya. Nah terakhir tentu saja yang ini ya, ZPY nya dengan XPZ. Ini kurang, berarti kan positif ya, berarti di sini nanti plus ZPY dengan XPZ nya ya, XPZ. Oke, good. Hasilnya seperti itu ya. Jadi kita tidak perlu tulis panjang perkaliannya, jadi kita cukup seperti ini.
Nah, perhatikan adik-adik sekarang, bagian di sini ada PZ, kemudian di sini ada Z dan PX, sehingga ketika PZ kena Z PX ini, ya, ketika nanti dibuat AB BA nya, jadi ini kali ini kurang ini kali ini, maka di sana kita akan mendapatkan suatu yang harus diikuti adalah aturan Leibniz gitu ya, karena itu adalah karena operator momentum ini P ini kan ada turunannya gitu ya, ada turunannya. Jadi kalau PX itu maka dia PX itu kan ada partial X nya di sana. Oke. Nah, kita akan cari aja satu-satu kalau gitu ya, biar jelas ya. Kita akan cari yang ini. Jadi karena ini PZ, kita akan cek satu-satu. PZ ini kena pada Z dan PX, maka di sini nanti hasilnya bukan 2 suku saja, tetapi nanti akan ada 3 suku. Nah, sedangkan yang ini perhatikan, ketika PZ nanti kena ini, tetapi perhatikan karena PZ ini diturunkan terhadap Z, kemudian di sini hanya ada Y dan X, yang mana Y dan X ini terhadap turunan Z itu terhadap turunan Z itu dia bisa bersifat sebagai konstanta saja, maka dia bisa tetap aja akan jadi 2 suku ya. Untuk lebih jelasnya saya akan mulai dari suku yang pertama saja ya. Kita akan cari bahwa YPZ komutator dengan ZPX, maka ini akan menjadi YPZ ZPX gitu ya. Kemudian ini kurang ZPX kali YPZ. Oke. Nah, ini kalau dicari sebenarnya ya, maka kita akan dapatkan bentuk ini adalah begini. PZ ini kan bisa kena pada Z ya, namun pada PX itu nggak bisa kena ya. Oke. Nah, sehingga PX dan BZ ini bisa saling tukar dan juga dengan Z nya, sedangkan ini juga begitu, namun antara Z dan BZ nya itu yang nggak boleh saling tukar, sehingga kalau saya kumpulkan di depan maka ini boleh seperti ini jadinya ya, Y ya dikali dengan PZ Z kurang Z PZ kali PX. Nah, boleh seperti itu ya. Ya, karena ini dikali, ini juga dikali ke dalam. Nah, dan PX dengan PZ dengan Z ini boleh saling tukar, Y juga begitu. Sehingga boleh dia keluar, pindah-pindah posisinya. Tetapi antara Z dan PZ itu nggak boleh gitu loh maksudnya ya. Maka ini akan menjadi Y komutator, ini kan komutator lagi kan, antara PZ, Z, PX gitu kan. Jelas ya. Nah, bagaimana dengan bagian ini, yang bagian kedua ya? Maka yang bagian kedua kita akan coba cek YPZ komutator dengan XPZ. Nah, ini menarik, perhatikan. Maka ini adalah YPZ XPZ kurang XPZ YPZ. Nah, perhatikan. Jadi karena ini tidak saling, karena ini turun PZ itu diturunkan terhadap Z, sedangkan YX ini, Y dan X ini tidak diturunkan terhadap Z ya, hasilnya 0, sehingga ini bisa saling tukar semua. Maka karena ini bisa saling tukar semua, konsep dengan saling tukar ini, maka tentu saja nilai ini dan ini akan sama gitu. Oleh karena itu nilai ini akan sama dengan nilainya totalnya ini sama dengan 0. Oke. Nah,
Begitu pula dengan yang suku ketiga, ZPY dengan ZPX. Nah, perhatikan ini ZPY dengan ZPX. Maka ini akan jadi ZPY ZPX kurang ZPX ZPY. Nah, kembali lagi. Jadi ini bisa saling tukar gitu semua karena ini hanya ada Z, kemudian PY PX, ada PY PX itu bisa saling tukar karena turunkannya terhadap X maupun Y, maka ini juga hasilnya 0. Nah, bagaimana dengan suku terakhir? Nah, yang suku terakhir ini menarik. Jadi Z PY komutator dengan XPZ gitu ya. Nah, ini perhatikan, ini menjadi apa? ZPY XPZ, oke, kurang XPZ ZPY. Nah, perhatikan di sini antara Z dengan PZ itu nggak boleh saling tukar ya. Nah, karena dia nggak boleh saling tukar, maka ini bisa saja saya buat dengan apa? Ini akhirnya saya buat dengan X nya saya keluarkan ya, X dan PY nya saya keluarkan, maka ini bisa kita tulis dengan X PY ya, kurung biasa aja dulu biar nggak bingung. Ini menjadi apa? ZPZ kurang PZZ. Oke, nah ini akhirnya menjadi apa? XPY komutator antara Z dan PZ. Oke, nah berarti di sini kita akhirnya dapatkan yang bagian ini. Ini hasilnya adalah Y komutator antara PZ, Z PX. Ini hasilnya 0, yang suku ketiga juga hasilnya 0, dan ini adalah X PY tadi ya, Z PZ. Nah, begitu. Oke, jelas dulu sampai di sini. Nah, atau saya tuliskan dulu ya, Y PZ, Z ya, komutator adalah PX, oke, kemudian plus XPY ZPZ gitu ya. Nah, sekarang berarti kita akan cari dulu bagaimana komutator antara Z dan PZ gitu ya. Nah, saya tuliskan saja di sini, maka komutator antara Z dan PZ itu kita dapatkan dengan cara apa? Nah, kalau mencari nilai komutatornya harus dikenakan dulu dengan suatu fungsi ya, dengan suatu keadaan, maka ini akan menjadi Z min I habar parsial Z kurung besar ya, kurang min I habar parsial Z kena pada Z, ini Z kurung besar F itu dulu ya. Nah, di sini maka kita bisa dapatkan I habarnya kita dapat keluarkan ya, min I habar kita keluarkan ya, maka ini akan menjadi Z parsial ZF gitu aja. Nah, kurang yang ini, hati-hati, inilah parsial Z ZF gitu. Maka ini akan jadi min I habar Z parsial ZF kurang
partial Z dari Z kali F kurang Z partial F partial Z. Ya, berarti yang ini sama, hilang ya. Sisa yang ini kan. Oke, partial Z itu kan 1. Maka ini akan minus I H bar dikali dengan min 1 F, atau hasilnya adalah I H bar F. Itu adalah Z, PZ. Nah, kerjakan pada F. Berarti komutator antara Z dengan PZ nya itu hasilnya adalah I H bar. Oke, jelas dulu sampai sini. Nah, dari sini kemudian kita akan dapatkan bahwa komutator, sifat komutator tuh begini loh. AB, komutator antara AB adalah minus komutator BA gitu. Oke. Nah, berarti komutator antara PZ dengan Z itu hasilnya adalah minus IH bar. Itu kan tinggal ditambahkan minusnya saja. Oke. Nah, kita masukkan nilai-nilai ini ke tadi yang sini ya. Jadi ini kita dapatkan minus IH bar, ini kita dapatkan adalah IH bar. Oke. Sekali lagi ini kita dapatkan minus IH bar dan inilah IH bar. Nah, berarti saya tuliskan ya. Saya tuliskan di halaman yang lain lanjutannya. Maka kita kan tadi mencari LX LY gitu ya. Maka kita akan dapatkan itu adalah Y PX dikali min IH bar gitu kan, plus IH bar kita lihat lagi IH bar XPY ya, XPY tadi YPZ ya, YPZ. Sebentar, ada yang salah mungkin ini YPX ya, ini kan YPX. Oh, saya salah tulis, betul ya, YPX IH bar. Nah, berarti IH bar ini adalah XPY. Good. Tinggal IH bar XPY. Oke. Kalau IH barnya saya bawa ke depan, ini adalah IH bar dalam kurung. Ini minus, saya tulis positifnya, maka XPY kurang YPX. Gitu kan? Nah, perhatikan, XPY kurang YPX, XPY kurang YPX. Apa itu ya? XPY kurang YPX. Nah, ini dia, yaitu adalah LZ. Oke, berarti di sini kita dapatkan nilainya ini adalah IH bar LZ. Itulah hasil komutator antara LX dengan LY. Kita dapatkan hasilnya ini. Oke, paham sampai di sini ya? Good. Nah, kemudian adik-adik kalau misalnya dilanjutkan dengan cara yang sama, maka kita pasti akan mendapatkan komutator antara LY dengan LZ Oke, itu ya silahkan nanti bisa dicoba ya untuk berlatih. Ini hasilnya adalah IH bar LX ya. Kemudian kalau dicari antara komutator antara LZ dengan LX, maka ini hasilnya adalah IH bar LY. Jadi kita akan dapatkan nanti bentuk komutator antar komponen-komponen operator momentum sudut tersebut. Oke, jelas sampai di sini ya adik-adik.
Nah, kalau jelas saya akan lanjutkan. Kalau bahwasannya kalau tadi kita memiliki momentum sudut L dengan komponen-komponennya Lx, Ly, dan Lz, dan kita sudah mendapatkan komutator antara masing-masing gitu ya. Maka sekarang kita akan coba mencari komponen kuadrat gitu ya, kuadrat dari operator momentum angular gitu ya. Kuadrat dari momentum angular tentu saja kita buatkan L kuadrat gitu, tiada lain adalah L dot L gitu ya. Maka ini akan menjadi Lx kuadrat plus Ly kuadrat plus Lz kuadrat ya, begitu bukan? Nah, kalau kita coba cari sekarang, jadi main-mainkan ini, kita cari komutator antara kuadrat momentum angular ini dengan masing-masing komponen momentum angular, misalnya dengan Lx gitu ya. Maka hasilnya bagaimana? Maka tentu saja ini adalah, perhatikan ya sifat dari komutator, karena ini terdiri atas 3. Maka di sini, atau kalau saya tuliskan, ini adalah Lx kuadrat plus Ly kuadrat plus Lz kuadrat, Lx, kan gitu. Maka ini bisa dibuat masing-masing, yaitu apa? Komutator Lx kuadrat dengan Lx ditambah komutator Ly kuadrat dengan Lx gitu ya. Nah, jadi seperti aljabar biasa ya, tapi tidak semua komutator itu seperti aljabar biasa. Nah, ini Lz sekarang ya, Lz dengan Lx. Oke. Nah, kalau sudah kita dapatkan bentuk seperti ini, maka kita akan cari masing-masing gitu ya. Kita akan cari masing-masing nilainya ini. Nah, untuk mencari nilainya ini kita akan ingat sifat-sifat dari komutator gitu ya, antara kuadrat dari satu operator dengan satu operator lain, bahwa jika ada komutator A kuadrat dengan B, jadi ininya kuadrat ya, maka ini dapat kita tulis tentu saja sesuai dengan definisi komutator. Nah, begitu kan? Nah, tentu saja ini juga bisa kita kita lakukan utak-atik sedikit. Ini kita kurang ABA plus ABA minus BA kuadrat. Boleh toh? Ya, jadi ini dengan ini kan 0. Jadi sebenarnya bentuknya kembali ke sini ya. Ini sebuah trik saja. Nah, kemudian baru kita padukan yang suku ini dengan suku ini gitu ya. Maka ini kita akan dapatkan ini adalah A, tentu saja karena inilah A kuadrat adalah AAB gitu ya. Sedangkan ini ABA, maka ini kita bisa tuliskan AAB kurang AB gitu kan. Jadi A nya kita keluarkan ya, AB kurang BA ya, BA, AB kurang BA. Jadi A nya ini dengan ini kita keluarkan. Nah, dapat seperti itu. Ini juga begitu, plus AB kurang BA A gitu ya. Atau ini berarti A komutator A, B tambah komutator A, B A. Oke. Nah, berarti kita dapatkan yang bagian ini sekarang ya. Jadi Lx nya dengan itu kita dapatkan bahwa Lx kuadrat dengan Lx itu sama dengan Lx gitu kan, plus
LX LX dengan LX kali LX gitu ya. Nah, perhatikan bahwa komutator dengan dirinya sendiri itu pasti 0, sehingga ini jelas hasilnya adalah 0 gitu ya. Nah, bagaimana dengan yang ini sekarang? LY kuadrat dengan LX, kita cari ya. LY kuadrat dengan LX, maka kita akan dapatkan adalah LY apa nih, A, B ya, berarti LY LX gitu ya, plus nah LY LX LY. Oke. Nah, perhatikan sekarang. Berarti ini adalah LY. Nah, apa hasil dari komutator antara LY dan LX? Tadi kita sudah dapatkan LX dengan LY adalah I habar LZ. Berarti kalau LY dengan LX tinggal ditambah minus, berarti minus I habar LZ. Berarti ini hasilnya adalah minus I habar LZ plus, nah ini juga minus I habar LZ LY gitu ya. Sehingga kita dapatkan ini adalah minus I habar LY LZ kurang I habar LZ LY. Oke. Nah, kita simpan dulu yang ini ya. Kita sekarang coba cari dulu komutator antara LZ kuadrat dengan LX gitu ya. Kita akan coba cari LZ kuadratnya dengan LX. Nah, seperti tadi ini adalah LZ LX kurang plus LZ LX kali LZ ya. Nah, kita tahu bahwa LZ LX itu nilainya adalah I habar LY, sehingga ini akan menjadi I habar LY tambah I habar LY LZ, atau kalau I habarnya saya bawa ke depan, I habar LZ LY tambah I habar LY LZ. Nah, begitu ya. Jelas dulu sampai sini? Baik, kalau sudah jelas, maka semua nilai-nilai ini kita akan masukkan ke sini. Ya, mana tadi ini ya? Nilai-nilainya kita masukkan semua ke sini, maka kita akhirnya akan mendapatkan bahwa komutator antara operator L kuadrat dengan LX itu hasilnya adalah 0 tambah minus ya, minus I habar yang ini ya, LY LZ min I habar LZ LY tambah, nah ini sekarang yang ini I habar LZ LY tambah I habar LY LZ. Oke. Nah, dari sini tentu saja perhatikan min I habar LY LZ dengan I habar LY LZ itu hilang ya, saling meniadakan. Minus ini dengan ini juga saling meniadakan. Artinya hasilnya adalah ini semua adalah 0. Oke, sehingga kita dapatkan bahwa komutator dengan L kuadrat dengan LX itu hasilnya adalah 0. Cukup panjang caranya ya, walaupun hasilnya adalah 0. Mudah-mudahan
tidak kecewa ya. Good. Sampai di sini jelas dulu ya. Baik. Nah, dengan cara yang sama ya, bisa digunakan sebagai latihan nanti, maka mencari komutator antara L kuadrat dengan LY-nya itu juga pasti hasilnya sama dengan 0. Begitu pula L kuadrat dengan LZ, komutatornya itu hasilnya pasti sama dengan 0. Oke. Atau bisa dengan kata lain, dari sini kita dapatkan bahwa komutator antara L kuadrat dengan L itu hasilnya adalah 0. Jelas sampai di sini ya? Oke, good. Nah, hasil ini adik-adik ini bermakna bahwa operator L kuadrat atau kuadrat dari momentum sudut tersebut itu kompatibel dengan masing-masing komponen dari L. Nah, kompatibel itu ditunjukkan dengan hasil komutatornya itu bernilai 0. Nah, nanti kita akan bahas lagi mengapa dia kompatibel. Jadi bahwa kompatibel ini maksudnya jika kita memiliki suatu fungsi eigen gitu ya, fungsi eigen f dalam suatu persamaan eigen, dan f ini merupakan fungsi eigen dari L, maka karena L dari L kuadrat gitu ya, maka karena f ini dia L kuadrat ini kompatibel dengan masing-masing komponen dari L gitu ya, maka itu berarti bahwa f ini juga dia akan sebagai fungsi eigen dari masing-masing komponen dari L. Oke. Nah, yang seperti ini nanti kan kita bahas banyak sebentar lagi. Sampai di sini yang penting sudah dipahami dulu ya, bagaimana mencari komutator antara masing-masing operator momentum sudut, baik itu antar komponennya maupun dengan kuadrat momentum sudut itu. Nah, untuk selanjutnya saya akan perkenalkan suatu operator lain, operator baru masih dalam kajian momentum sudut ini. Bahwa selain momentum sudut dan kuadratnya seperti yang sudah kita tadi cari, maka kita juga dapat menuliskan suatu operator ya, suatu operator yang selayaknya seperti pada osilator harmonik itu berupa osilator naik turun atau operator ladder, operator tangga. Kita misalkan dengan L plus minus yang kita definisikan ini sebagai Lx plus minus ILY gitu ya. Jadi ini didefinisikan gitu ya adik-adik ya. Nah, dari definisi ini maka tentu saja kalau kita coba bolak-balik, Lx nya adalah ya jelas ya. Jadi L plus, jadi di sini L plus kalau ada adik masih bingung, ini L plus itu adalah Lx plus ILY, sedangkan L min itu adalah Lx minus ILY gitu ya. Nah, keduanya ini bisa kita jumlahkan atau kita kurangkan. Kalau kita jumlahkan berarti ini LY nya akan hilang ILY nya sehingga sisa 2Lx. Karena sisa 2Lx, maka tentu saja Lx nya itu menjadi apa? Setengah dikali L plus ditambah L min, kan begitu ya. Nah, kalau misalnya ini dikurang gitu ya, kita kurang, maka otomatis Lx nya yang hilang sehingga kita akan mendapatkan bentuk Ly gitu ya, yaitu apa? Yaitu 1/2i L plus kurang L min gitu. Oke. Nah, itu
utak-atik yang sederhana. Nah, ada yang lebih penting yang akan kita cari dari operator tangga ini gitu ya. Kita akan cari seperti tadi komutatornya gitu ya. Kita akan coba cari komutator antara L plus dengan L min gitu. Nah, tentu saja dengan definisi dari komutator, atau kita tuliskan dulu ya komponennya, bahwa L plus itu adalah Lx plus ILY, komutator, kurung biasa ya, hati-hati nanti dalam penulisan kurungnya ya adik-adik ya. Lx kurang ILY. Nah itu oke. Nah tentu saja berdasarkan definisi dari komutator, maka ini adalah Lx plus ILY dikali dengan Lx min ILY kurang LY Lx ya, Lx kurang ILY dikali dengan Lx plus ILY gitu ya. Nah sama seperti tadi, saya tidak akan mencari panjang lebar mengalihkan masing-masing ya, dengan menggunakan konsep tadi, maka sejatinya bentuk ini dapat saya lihat, dapat saya cari, sederhanakan. Contohnya aja ya, Lx berarti Lx kuadrat ya, di sini adalah minus Lx. Nah, kalau dikurangi berarti hasilnya 0. Oke, begitu pula seterusnya. Maka ini saya sederhanakan, akhirnya kita dapatkan bentuk baris ini, yaitu dengan I komutator antara LY dengan LX kurang komutator antara LX dengan LY. Kurang kurungnya lagi ya. Nah, nanti silakan ini ya dicek adik-adik bahwa hasilnya seperti ini. Silakan dijabarkan aja panjang, kemudian dipilih-pilih sehingga akhirnya bentuknya seperti ini ya. Oke, nanti I-nya bisa dibawa ke depan. Nah, tentu saja dari hasil yang sudah kita tahu bahwa komutator antara LY dan LX itu hasilnya adalah minus I. LY LX itu hasilnya adalah minus I habar LZ gitu ya. Jadi ini hasilnya adalah minus I habar LZ, sedangkan ini ya I habar LZ. Berarti ini kita dapatkan I dikali dengan 2 min I habar LZ. Nah, dari sini kita dapatkan, karena inilah I kali I min 1, maka minusnya hilang, menjadi 2 habar LZ saja. Itulah kita dapatkan komutator antara L plus dan L min. Oke, jelas ya adik-adik ya. Nah, kalau sudah jelas, kita akan cari lagi bentuk komutator yang lain, yaitu L plus minus ini dengan LZ gitu ya. Nah, kita akan coba cari bentuk komutator L plus minus ini dengan LZ ya. LZ komutator dengan L plus minus. Kenapa nggak L plus minus, LZ? Sama aja ya, kan sudah disampaikan tadi bahwa untuk komutator itu dia bersifat antisimetri. Jadi kalau dibalik ya tinggal diisi tanda minus saja gitu ya. Baik, nah di sini saya bisa tuliskan bentuk untuk mencari komutator antara LZ dan L plus minus ini gitu ya.
Saya tuliskan saja, maka ini kita dapatkan komutator dan dengan antara LZ dengan LX plus minus ILY, gitu kan. Nah, dengan sifat komutator maka ini kita dapatkan tentu saja adalah LZ, LX, gitu ya, plus minus I-nya saya keluarkan, LZ ya, LY. Oke. Nah, kita tahu bahwa LZ LX komutatornya itu hasilnya I habar LY kan. Maka ini menjadi plus minus I dalam kurung komutator LZ dengan LY itu hasilnya adalah minus I habar LX ya. Minus I habar LX. Oke. Sampai sini jelas dulu. Nah, sekarang ada I dengan I berarti min 1 kali min plus ya. Maka ini kita dapatkan adalah I habar atau I habarnya saya keluarkan aja dulu ya. I habarnya saya keluarkan, maka ini akan menjadi kurung LY plus minus min ILX, gitu ya. Oke. Nah, atau kalau saya masukkan I-nya ini ke dalam, maka ini akan hasilnya habar ILY, gitu ya. Habar ILY. Nah, ini karena II min 1 maka ini plus minus LX ya, LX. Oke. Jelas sampai sini ya. Nah, kalau saya mau balik gitu ya. Kalau saya mau balik bahwa LX-nya di depan ya. Kalau saya mau balik LX-nya di depan, maka tentu saja ini akan menjadi habar plus minus LX plus ILY. Nah, kalau plus minusnya ini saya mau keluarkan, maka ini menjadi plus minus habar LX. Nah, di sini mau nggak mau harus plus minus ILY, begitu. Ya, karena kalau plus kali plus plus, kalau minus kali minus plus, kembali lagi ke sini ya. Nah, sekarang LX plus minus ILY apa? Nah, itu kan L plus minus. Oleh karena itu kita dapatkan bahwa ini hasilnya adalah plus minus habar L plus minus. Atau saya buat simpulannya LZ L plus minus itu hasilnya adalah plus minus habar L plus minus, gitu ya. Oke. Nah, tentu saja kalau kita balik menuliskannya, yaitu kita cari L plus minus, LZ, maka kita tinggal kasih tanda minus aja ya, sehingga plus minnya menjadi min plus habar L plus minus. Nah, ininya tetap L plus minus, gitu ya. Oke. Jelas sampai di sini. Nah, kemudian adik-adik, kita akan coba cari juga bagaimana bentuk komutator antara kuadrat momentum sudut ini dengan L plus minus. Nah,
Saya tidak akan panjang lebar mencari, karena tadi kan kita sudah tahu bahwa L plus minus itu adalah terdiri atas Lx dan Ly. Yang mana tadi kita sudah tahu bahwa L kuadrat itu dengan masing-masing komponen L itu bersifat komut. Maka tentu saja kalau ini dicari, maka antara L kuadrat dengan L plus minus ini akan menghasilkan komutator yang nilainya 0 atau komut. Oke, jelas sampai di sini? Baik. Nah, sekarang kita akan coba mengkaji bahwa sebelumnya kita sudah memiliki bahwa antara L kuadrat dengan Lz itu ya, itu dia komut, gitu kan. Nah, kemudian saya akan asumsikan bahwa jika f itu adalah suatu fungsi eigen atau keadaan yang memenuhi persamaan nilai eigen dengan L kuadrat, yaitu L kuadrat f itu adalah lambda f, berarti persamaan nilai eigen dengan nilai eigennya itu adalah lambda. Dan juga saya klaim atau saya asumsikan bahwa f ini juga memenuhi persamaan nilai eigen dari Lz dengan nilai eigennya mu, gitu ya. Nah, karena f ini merupakan fungsi eigen bagi L kuadrat dan juga Lz, maka tentu saja dari bentuk ini, maka tentu saja L plus minus f, gitu ya, L plus minus f itu juga merupakan fungsi eigen bagi L kuadrat dan Lz, gitu. Nah, tentu dengan nilai eigen berbeda. Buktinya, jadi bukti, nah ini juga fungsi eigen, gitu ya. Nah, buktinya misalnya saya tuliskan L kuadrat L plus minus f, maka ini kan karena di L kuadrat dengan L plus minus komut, maka boleh ditukar nulisnya. L kuadrat f sama dengan L plus minus lambda f, atau sama dengan lambda L plus minus f, gitu kan. Jadi L plus minus f ini juga adalah fungsi eigen bagi L kuadrat dengan nilai eigen yang sama, yaitu lambda. Nah, bagaimana dengan Lz? Untuk Lz nya kita akan tuliskan sebagai berikut ya, yaitu Lz, mungkin kita tidak boleh melupakan tanda operatornya ya. Oke, Lz L plus minus f itu sama dengan Lz L plus minus kurang L plus minus Lz f plus L plus minus LZF. Oke, kok bisa? Ya bisa ya, karena ini dengan ini kan saling menghilangkan, jadi ini sebuah trik saja ya. Nah, kemudian perhatikan bahwa Lz L plus minus L plus minus Lz itu kan sebuah komutator, yang mana ini adalah Lz, L plus minus, yang ini ya, yang hasilnya adalah plus minus H-bar L plus minus. Oke, nah berarti yang bagian ini itu hasilnya adalah begini, plus minus H-bar L plus minus F, gitu jadinya. Oke,
Nah, sedangkan ini plus L plus minus LZF tadi kan ini LZF itu mu F. Oke, atau kita bisa tuliskan ini adalah plus minus H bar L plus minus F plus mu L plus minus F. Dari sini kita dapatkan bahwa mu plus minus H bar L plus minus F itu adalah hasil dari LZ L plus minus F. Nah, di sini dapat kita lihat bahwa L plus minus F ini juga adalah fungsi eigen bagi LZ, namun dengan nilai eigen yang baru, yaitu apa? Mu plus minus H bar. Oke, jelas ya? Oke, nah kita simpan dulu ini. Oke, perlu saya ingatkan lagi ya bahwa L plus minus itu kita mirip dengan pada saat pembahasan mengenai osilator harmonik. Silahkan bagi yang belum bisa ditonton video saya bagian osilator harmonik ya. Jadi L plus minus ini difungsikan sama dengan operator tangga di osilator harmonik, sehingga L plusnya kita sebut sebagai operator naik dan L minnya adalah operator turun. Oke, jelas ya? Nah, karena itu operator naik dan operator turun gitu, otomatis jika L plus kena pada suatu fungsi eigen, maka ini akan menghasilkan suatu fungsi eigen yang baru. Saya sebut saja F plus gitu ya, atau F plus 1 gitu ya. Kalau dikenakan dua kali, anggap saja dari F sebagai base-nya, maka itu F plus 2 dan seterusnya. Kalau diturunkan, maka saya sebut saja misalnya itu F min 1. Ya, ini indeks saja bahwa F itu sudah di lowering atau diturunkan oleh operator turun gitu. Oke. Nah, sama seperti kasus osilator harmonik, maka jika fungsi eigen ini saya naikkan terus, maka pasti akan ada titik paling atas ya, titik paling atas yang mana energinya itu paling tinggi, yang saya sebut sebagai FT gitu ya, FT. Sehingga ketika FT ini saya naikkan lagi, maka itu nilainya adalah 0. Jadi fungsi paling tinggi yang energinya maksimum di sana. Oke, gambarannya adalah mungkin seperti ini ya. Jadi kalau ini ada tangga, nah ini adalah tangga gitu ya, maka jika ini adalah F dengan nilai eigennya mu, maka ini adalah L plus F nya, maka ini adalah mu plus H bar gitu ya. Terus naikkan lagi sehingga yang paling atas, ini misalnya L plus F, ini adalah mu plus 2 H bar, maka di paling atas ada FT yang saya anggap paling tinggi itu nilai eigennya. Nah, perhatikan karena ini adalah 2 H bar jadi meningkat 1, saya sebut saja berarti kan sebenarnya mu ini juga pasti dimensinya harus memiliki H bar kan, dan bilangan integer gitu, sehingga di sini saya sebut sebagai LH bar ya. Nah, tentu saja kalau ini dikenakan dengan L min F, maka ini adalah mu min H bar gitu ya. Nah, ini mu min 2 H bar L kuadrat minus L min kuadrat F. Nah, sehingga kalau turun ini adalah F paling bawah saya sebut sebagai F bottom
mungkin saya indeksnya indeks bawah aja ya, F bottom FB dengan dengan nilai eigennya itu LH bar atau L bar ya, L bar H bar gitu ya. Jadi karena ini minus terus dan sebagai kelipatan bulat perubahannya dari kelipatan bulat H bar gitu ya, maka dia seperti itu. Oke. Nah, kalau sudah jelas sekarang perhatikan di sini kan saya misalkan LH bar itu sebagai nilai eigen untuk fungsi eigen yang tertinggi gitu ya, untuk energinya maksimum. Nah, kenapa saya pakai L? Ya, itu nanti akan ada, kita tahu ya maknanya nanti ya, kenapa harus L gitu, kenapa nggak pakai K gitu. Sebenarnya boleh-boleh saja gitu, tapi agar antara satu konsep dengan konsep yang lain nyambung, kita pakai L gitu ya. Nah, dari sini kita dapatkan bahwa L plus F top, mungkin saya tulis F top saja ya, jadi ini F plus 1 F minus 1 gitu aja ya, biar jelas. Maka dari sini kita dapatkan bahwa LZ L plus LZ ke F top gitu ya, F top itu hasilnya kan H bar L F top, tentu saja seperti itu sesuai dengan persamaan nilai eigen dari ini ya. Oke. Nah, selanjutnya adik-adik, begitu pula dengan L kuadrat ya, bahwa L kuadrat F top. Nah, tentu saja kalau F itu adalah fungsi eigen bagi L kuadrat, maka L kuadrat kenakan pada F top itu, maka hasilnya adalah lambda juga F top gitu kan, karena selalu nilai eigennya adalah lambda. Oke. Nah, sekarang kita akan coba lakukan trik ini ya. Kita buatkan dulu bahwa kita memiliki L plus minus, kemudian L min plus gitu ya. Nah, kalau ini saya jabarkan, ini kan sama aja dengan Lx plus minus ILY kali Lx min plus gitu ya ILY, yang hasilnya adalah Lx kuadrat plus Ly kuadrat min plus saya tulis di bawah saja ya biar enak, ini kurang panjang, Lx kuadrat plus Ly kuadrat gitu ya, min plus I Lx Ly kurang Ly Lx. Oke. Nah, ini kan bentuknya komutator yang nilainya ini adalah I H bar Lz. Maka ini menjadi Lx kuadrat plus Ly kuadrat min plus I kali I kan minus, berarti balik jadi ya jadinya balik, atau saya tulis jadinya balik, maka itu menjadi, atau saya tuliskan aja dulu ya, I kuadrat H bar Lz gitu. Oke, jelas sampai di sini. Nah, perhatikan, karena ingat ya, L kuadrat sama dengan adalah Lx kuadrat plus Ly kuadrat plus Lz kuadrat, maka Lx kuadrat plus Ly kuadrat adalah L kuadrat min Lz kuadrat gitu ya. Sehingga ini bisa saya tuliskan L kuadrat min Lz kuadrat ya, min plus I H bar Lz. Oke, atau akhirnya dapat saya tuliskan, ini kan L plus minus L min plus gitu ya. Nah, berarti L kuadratnya dapat saya tuliskan dengan
L kuadrat itu sama dengan L plus minus ya, L min plus gitu ya. Jadi yang bagian ini dibawa ke kiri ya. Terus ini menjadi plus LZ kuadrat. Nah ini tandanya dibalik jadinya ya. Plus minus I kali I minus I kuadrat minus 1. Berarti ini tetap min plus ya. Atau plus minus min 1 H bar LZ gitu kan. Nah karena ini minus, maka plus minusnya itu balik tandanya menjadi apa? Min plus gitu ya. H bar LZ. Oke, udah sampai di sini. Nah, dari sini kemudian dapat kita buat yang ini ya. Perhatikan yang itu dapat kita buat bahwa L kuadrat Ft ya itu akan sama dengan L min L plus kemudian plus LZ kuadrat plus ya plus H bar LZ F top. Nah jadi saya pakai yang kan ini sebenarnya ada dua, bisa pakai yang atas plus min atau saya pakai min plus plus gitu ya. Nah saya pakai yang bawah ini. Oke. Nah dari sini kemudian kita dapatkan adik-adik, perhatikan L plus L minus L plus Ft plus LZ kuadrat Ft plus H bar LZ Ft gitu kan. Nah perhatikan yang ini hasilnya kan 0. Kenapa 0? Karena F top di L plus kan lagi. Perhatikan ini kan 0. Nah berarti kita dapatkan ini hasilnya 0. Oke. Nah karena ini 0, kemudian perhatikan ini F top kena LZ kan HL. Karena kuadrat maka menjadi H bar kuadrat L kuadrat H bar L gitu ya. Jadi kalau kena dua kali LZ kuadrat maka menjadi H bar kuadrat L kuadrat. Nah sedangkan ini plus H bar F top LZ itu kan ya tadi H bar L gitu ya. Nah dari sini kita dapatkan bahwa ini nilainya H bar kuadrat L plus 1. Yang mana L kuadrat F top ini tadi kan dapat lambda, ini ada F topnya ya, Ft, masih ada Ft nya karena persamaan nilai eigen ya. Nah ini ada Ft nya dan ini Ft, sehingga kita dapatkan lambdanya adalah H bar kuadrat L plus 1. Nah akhirnya kita dapat bentuk seperti ini. Oke, jelas dulu sampai di sini. Nah, namun adik-adik, teman-teman mesti ingat ya bahwa ini didapat dengan menggunakan nilai eigen untuk dari LZ dengan Ft di atas atau dengan nilai maksimum dari nilai eigen dari LZ ya, yaitu yang bekerjanya pada Ft gitu ya, pada keadaan tertinggi gitu ya. Nah sekarang kita akan coba cari untuk keadaan terendah. Jadi kalau tadi sudah kita cari di sini, sekarang kita cari yang Fb nya dengan nilai eigennya adalah L bar H bar gitu ya. Nah kita cari dengan menggunakan yang sekarang yang ini, menggunakan yang di atas sekarang L plus L min ya. Jadi kita akan cari bahwa L kuadrat Fb, maka tentu saja ini menjadi L plus L min plus LZ kuadrat ya. Kemudian itu min ya, min H
habar LZ FB gitu ya. Nah, tentu saja maksudnya FB di sini adalah suatu keadaan jika dikerjakan dengan L-min maka itu hasilnya 0. Nah, otomatis nanti di sini kita dapatkan L plus L-min FB plus LZ kuadrat FB min habar LZ FB. Maka ini hasilnya adalah 0. Ini hasilnya adalah habar kuadrat L bar kuadrat FB minus habar L bar FB. Nah, di sini kita dapatkan hasilnya habar kuadrat L bar kuadrat L bar ya, L bar minus 1 FB gitu ya. Dan tentu saja ini hasilnya adalah lambda FB. Ingat ya, jadi untuk L kuadrat nilai eigennya itu tidak berubah kalau keadaan F itu hanya dikerjakan oleh L plus dan L min. Jadi kalau dinaikkan diturunkan, tidak, fungsi yang baru atau keadaan yang baru itu tidak mengubah nilai eigen gitu ya. Nah, di sini akhirnya kita dapat lambdanya adalah habar kuadrat L bar min 1. Oke. Nah, jika lambda ini dan lambda ini kemudian kita bandingkan, maka tentunya kita akan mendapatkan suatu persamaan habar kuadrat L plus 1 sama dengan habar kuadrat L bar min 1 gitu ya. Nah, kalau ini saya sederhanakan, maka ini kita dapatkan L plus 1 sama dengan L bar min 1. Oke. Nah, di sini agar persamaan ini valid, maka kita dapatkan hasilnya yaitu L barnya itu haruslah minus L. Coba aja kalau kita masukkan ini adalah minus L min 1, maka ini juga hasilnya adalah apa, L plus 1. Jadi cocok ya. Nah, oke, jelas ya. Baik, kalau sudah jelas bahwa L barnya itu adalah minus L, yang berarti di sini di mana tangga tadi ya, ini berarti L barnya di sini, kalau di sini adalah L habar, maka otomatis di sini adalah minus L habar gitu ya. Jadi ada untuk bagian Z itu ada rentang dari minus L sampai L gitu ya nilai eigennya. Jadi kan tadi kita dapatkan LZ gitu ya dari suatu fungsi eigen itu kan mu F gitu ya. Nah, berarti kalau saya sebut sebagai ini FB, maka ini mu B gitu kan. Jadi nilai eigen ini FB juga, dan nilai eigen paling bawahnya ternyata adalah minus L habar, paling atasnya adalah L habar. Oke. Nah, sebenarnya nanti kasus ini akan nyambung dengan kasus nanti ketika kita membahas solusi persamaan Schrödinger 3 dimensi. Jadi ini kita ada kaitannya dengan suatu bilangan kuantum gitu ya. Jadi kita ingat bahwa suatu bilangan kuantum orbital L, nah di sini baru kita kenapa harus pakai L, itu memiliki bilangan kuantum magnetik dari minus M sampai plus bilangan kuantum magnetik M dari minus L sampai plus L gitu ya. Nah, tentu saja dari sini kita dapat apa ya, dapat juga gitu ya, dapatkan suatu kesimpulan atau bisa jadi hipotesis dulu ya, hipotesis dulu bahwa jika suatu L kuadrat dikenakan dengan suatu
keadaan yang mana keadaan ini memiliki bilangan kuantum Lm, yaitu bilangan kuantum orbitalnya L dengan magnetiknya M, maka ini akan menghasilkan seperti tadi ya, lambda ya. Lambdanya itu adalah H-bar kuadrat L plus 1 dari F Lm gitu kan. Atau ketik Lz kita kenakan dengan FLM, itu akan menghasilkan apa? Menghasilkan M H-bar FLM gitu ya. Jadi dapatnya seperti ini. Dan kenapa harus seperti ini ya? Kita lihat, kita hubungkan gitu ya, bahwa bilangan kuantum magnetik M-nya itu kan dari minus L plus L. Sedangkan kita tahu bahwa dari hasil tadi untuk yang bottom paling bawah maka itu adalah minus L H-bar gitu ya, paling atas adalah L H-bar. Berarti jelas kalau suatu keadaan memiliki bilangan kuantum orbitalnya L, yang mana bilangan kuantum magnetiknya itu dari minus L sampai L, maka Lz kenakan pada keadaan tersebut, maka itu nilai eigennya adalah M H-bar, tergantung pada nilai bilangan kuantum magnetiknya gitu ya. Atau kalau karena kita sudah belajar tentang notasi Dirac, maka jika FLM ini saya tuliskan dengan suatu dengan notasi Dirac, kebalik ya, Lm saya tuliskan dengan L, M gini ya, maka kita dapatkan, biar untuk lebih elegannya, L kuadrat kenakan pada L M itu hasilnya adalah H-bar kuadrat L plus 1 gitu ya, dengan tidak mengubah dari keadaannya. Begitu pula Lz kenakan pada Lm itu hasilnya adalah H-bar M Lm gitu. Oke, jelas sampai di sini. Nah, sejatinya kalau kita gambarkan ya kasus yang analogi dugaan hipotesis tadi, maka kalau digambarkan visualisasinya itu adalah sebagai berikut. Nah, seperti ini ya visualisasinya. Jadi inilah visualisasi nilai eigen untuk operator L kuadrat dan operator Lz, yaitu H-bar kuadrat L kali L plus 1 untuk L kuadrat dan M H-bar untuk Lz, yang merupakan M H-bar itu merupakan proyeksi momentum angular ke arah sumbu Z. Nah, vektor momentum angular L ini mengalami gerakan presisi dengan sumbu putar Z ya. Jadi seperti ini. Nah, disinilah kemudian bisa kita dapatkan nilai-nilai dari bagaimana visualisasi dari M H-bar tersebut terhadap momentum sudut L gitu ya. Oke, jelas ya sampai di sini. Oke, nah kalau sudah jelas, jadi tadi kita sudah dapatkan bagaimana jika kita memiliki suatu keadaan dengan bilangan kuantum L dan M gitu ya, kemudian kita dikerjakan oleh operator L kuadrat dan Lz, maka kita dapat bentuknya seperti ini. Nah, sekarang masalahnya adalah bagaimana jika saya ingin mengerjakan L plus minus bekerja pada FLM atau L plus minus bekerja pada dalam notasi Dirac L, M gitu ya. Oke, nah sebenarnya ini caranya itu cukup sederhana sebenarnya ya.
yang mana tentu saja ini menghasilkan fungsi keadaan yang baru ya. Misalnya itu nilai eigennya itu nilainya di sini adalah AML gitu ya, maka ini akan menghasilkan LM plus 1. Nah, kenapa bisa seperti ini ya? Jelas dari tanggal yang tadi, kalau L plus atau L min dikenakan pada suatu fungsi keadaan, maka fungsi keadaannya menjadi fungsi keadaan yang baru gitu ya. Namun dari apa yang sudah kita kerjakan tadi, yang berubah itu adalah yang bagian M-nya saja, sedangkan untuk bagian yang berubah untuk bagian LZ-nya saja ya, atau yang berkaitan dengan bilangan kuantum magnetiknya. Sedangkan untuk L kuadratnya, karena dia diwakili oleh L-nya gitu ya dalam mencari nilai eigennya tadi, maka itu tidak berubah gitu ya L-nya. Oke. Nah, kemudian masalahnya adalah sekarang berapa nilai AML ini gitu ya. Untuk mendapatkannya kita gunakan yang ini ya. Kita gunakan mana tadi? Ya, kita gunakan yang ini. Ya, kita gunakan yang ini. Perhatikan. Jadi kalau dari sini kita lihat, maka kita bisa mendapatkan nilai L plus minusnya. Perhatikan adik-adik. Ya, jadi kalau saya tuliskan di sini, oh ya, saya akan coba buktikan dulu bahwa kalau saya memiliki L plus minus itu adalah LX plus minus I L Y gitu ya. Maka kalau saya kemudian ini saya conjugate komplekskan ya, maka ini saya dapatkan ini LX conjugate plus min. Nah, ini dia. Perhatikan, inilah minus ILY gitu ya. Nah, sekarang perhatikan LX dan LY nya kan tetap ya. Oke, ada minusnya, berarti ini menjadi min plus LY, yang mana ini sama dengan L min plus gitu kan. Oke, jadi L min plus adalah konjugate kompleksnya dari L plus min. Nah, dari sini kita berarti dapatkan bahwa L plus minus kuadrat, nah itu sama aja dengan L plus minus konjugatnya, berarti L plus minus L min plus gitu kan. Oke, nah maka dengan menggunakan yang tadi bahwa L kuadrat itu sama dengan L plus minus L min plus, apa tadi, L plus minus L min plus plus LZ kuadrat min plus H bar LZ ya. Oke, plus LZ kuadrat min plus H bar LZ, sehingga di sini kita dapatkan L plus minus L min plus itu kan adalah L kuadrat minus LZ kuadrat plus minus H bar LZ gitu ya. Nah, kalau kita akhirnya kita cari nilainya ini yang tadi ya, kalau L plus minus FLM dikerjakan pada FLM atau ini gitu ya, maka berapa nilai AML nya ini, maka kita bisa lakukan triknya sebagai berikut, yaitu ingat ya bahwa dalam notasi Dirac kalau kita mendapatkan bentuk ini L M plus 1 L M plus 1, maka ini hasilnya 1 kalau dia sudah ternormalisasi begitu ya. Nah, sedangkan tadi L plus minus kena pada L M, itu hasilnya adalah
A M L L M plus minus 1 gitu ya. Nah, sekarang kita akan coba cari besar AML nya itu dengan teknik ini. Jadi tekniknya adalah kita cari besarnya, bahwa L plus minus L plus minus FML tadi ya, saya gitu kan biar enak dulu, itu kena pada L plus minus FML. Nah gitu ya, maka ini tentu saja akan menghasilkan AML F plus FM plus minus 1L AML F plus minus 1L gitu kan. Oke, yang berarti ini akan kita dapatkan nilainya adalah AML kuadrat kurung ya, kurung ini kuadrat kali dengan FM plus minus 1L FM plus minus 1L. Nah begitu ya. Oke, sekarang kita akan cari yang bagian kirinya ya, kita akan utak-atik ya, perhatikan. Nah kita tahu bahwa L min plus F ML gitu. Kalau kita cari konjugatnya, maka ini akan menjadi bra, namun ininya adalah L min plus konjugat ya kan, FML. Nah bra ya, atau ini menjadi L plus minus gitu kan, karena tadi konjugat kompleks dari L min plus ya L plus minus FML begitu ya. Atau kalau saya kembalikan keluar bra ini, maka ini FML L min plus kan gitu. Jadi kalau masukkan ke branya, maka L min plusnya berubah jadi L plus minus. Oke, nah sekarang perhatikan ini L plus minus FML, ini L plus minus. Nah artinya kalau saya keluarkan ini, maka boleh saja itu ditulis L plus minus FML L plus minus FML gitu ya. Ini boleh saya tulis dengan FML L min plus. Oke. Jadi yang bagian ini L plus minusnya ini menjadi L min plus, L plus minus ini tetap ya, karena kerjanya pada cat. Maka ini FML gitu kan, jelas ya. Atau sama dengan FML L plus minus kuadrat kan gitu, FML. Nah sesuai dengan yang tadi ini ya, bukan ini ya, jadi yang ini sama aja dengan L plus minus kuadrat kan gitu ya. Oke. Nah, kalau sudah dapat, maka kita tinggal mengerjakan aja ini ya. Jadi ini akan menjadi seperti tadi ya, bahwa L plus minus FML L plus minus FML itu sama juga dengan ini L plus minus kuadrat kita kerjakan pada FML, maka tentu saja itu sama aja dengan mengerjakan L plus minus kuadratnya itu kan yang tadi, mana tadi ya, ini dia L kuadrat min LZ kuadrat plus minus H bar kuadrat LZ. Jadi L kuadrat min LZ kuadrat plus minus H bar LZ kena pada FML, maka tentu saja ini hasilnya adalah FML. Perhatikan
Jadi kalau L kuadrat sesuai dengan yang tadi itu hasilnya adalah H bar kuadrat L min 1. L plus 1 maksudnya ya. H bar kuadrat L plus 1 minus ini adalah H bar kuadrat M, tentu saja ini plus minus H bar kali H bar M FML gitu kan. Oke, ini berarti FML ini H bar kuadrat L plus 1 minus H bar kuadrat M. Nah, oh ini ada M kuadrat ya. Jadi LZ kuadrat kena pada FML kan H bar kuadrat M kuadrat gitu ya. M kuadrat, atau saya langsung ya, H bar kuadrat ini saya keluarkan, M nya saya satu keluarkan, jadi M plus minus 1 FML, atau menjadi apa? H bar kuadrat L plus 1 min H bar kuadrat M plus minus 1. Nah, FML gitu ya, ini kurung buket ya. Nah, ini kurung besar lagi ya. Nah, perhatikan dari sini kemudian kita samakan dengan yang ini. Nah, yang ini ya kita samakan. Dan kalau dia sudah ternormalisasi, maka tentu saja yang bagian ini akan menjadi H bar kuadrat. H bar kuadrat ini saya bawa keluar lagi ya. H bar kuadrat kali L plus 1, oke, kurang M plus minus 1. Nah, oke, sedangkan yang ini menjadi AML kuadrat. Oke, jadi ini nilainya kan 1. Nah, dari sini kemudian kita dapatkan bahwa AML kuadrat itu sama dengan H bar kuadrat L plus 1 min M plus minus 1 gitu ya. Ini plus minus 1, good. Nah, berarti kita dapatkan bahwa AML nya adalah H bar akar L plus 1 kurang M plus minus 1. Oke. Nah, dari sini kemudian kita dapat simpulkan bahwa jika L plus minus bekerja pada suatu state L, M, maka itu hasilnya adalah H bar akar L plus 1 min M plus minus 1 M plus minus 1. Oke. Nah, kita dapat ini. Good. Jelas ya adik-adik ya? Baik, kalau sudah jelas, saya kira sampai di sini dulu untuk video ini. Kita lanjutkan lagi pada video-video selanjutnya.